Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malagraya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Diah Wahyu Ermawati beserta jajaran berkunjung ke FPIK UB untuk melakukan sharing mengenai pemikiran dan inovasi dari kampus untuk pengembangan dan kemajuan pembangunan kelautan di Jawa Timur. Dia yang juga alumni UB ini menuturkan sharing ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kelautan agar memiliki landasan teori dan keilmuan yang memadai. Juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bekerja sama bersinergi dengan Dinas Kelautan Perikanan. Karena di masa era-era seperti ini, shifting minded diperlukan dengan mengantisipasi kondisi-kondisi perubahan yang terjadi, Pak. Jadi Bapak Ibu yang terhormat Bapak dosen yang saya hormati, matur suwun, saya diterima dengan penuh kehangatan pada pagi hari ini, dan kami mengajak juga ini Pak, jenderal-jenderal kami ini Pak. Ini jenderal-jenderal yang memang kami undang untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi pemikiran Universitas Brawijaya Fakultas Perikanan ini terhadap pembangunan perikanan kelautan utamanya di Jawa Timur. Jadi tidak spesifik ke DKP nih Pak, tapi bagaimana pandangan Bapak Ibu sekalian di sini ini terhadap pembangunan perikanan dan kelautan. Sehingga kami dari Dinas Kelautan Perikanan yang memang mendapat tugas dari Bu Gubernur untuk mengawal pembangunan perikanan di Jawa Timur untuk maju ini menjadi semakin nyekrup dengan kegiatan Bapak. Karena bagaimanapun kegiatan implementasi kami ini harus didasari pula dengan landasan teori maupun kegiatan yang akar ilmiahnya ada Pak. Kalau tidak nanti nggak ada benang merahnya. FPIK UB melalui Pusat Studi Pesisir dan Kelautan menawarkan pengembangan garam tunnel sebagai inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi garam rakyat di Jawa Timur. Andi Kurniawan, peneliti PSKP UB menuturkan teknologi garam tunnel ini mudah diterapkan dan dapat berlangsung sepanjang tahun. Garam tunnel sudah diaplikasikan di Kebumen, Tuban, dan Aceh sehingga diharapkan dapat diadopsi oleh pemerintah Jawa Timur. Jadi sudah kami lakukan dari 2018, 2019 sampai tahun 2020, dimulai dari pemetaan potensi, data permasalahan, kemudian analisis usaha, sampai yang ke sekarang manajemen pergudangan. Dan dari hasil penelitian ini, salah satunya pengembangan dalam bentuk tunnel diberi nama Om Kris Garang dan menjadi salah satu pemenang top 45 Kofabrik Jatim di 2019 dan masuk di finalis nasional. Dan berdasarkan dari Om Kris Garang ini, Ibu mungkin kali ketemu dengan Pak Amenan juga berbicara ini, diterapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban, diadopsi di sana. Kemudian di tahun 2020 sampai sekarang, diadopsi oleh KKP dan dijadikan sebagai acuan di program pemulihan ekonomi nasional COVID-19. Ini kemudian yang diterapkan di Kebumen, Cilacap, Gunung Kidul, Tuban, dan Malang. Ada cerita lucu Bu, Pak Victor datang ke Kebumen ingin studi lanjut, lalu lihat lambang UB di sana, kami dimarahin. Kurang ajar ini UB. Dan Kebumen adalah yang kami dampingi pemenang Kofabrik Nasional 2020 Bu. Sehingga mereka Pak Victor mengatakan kurang ajar Mas Andi. Balik Arema singa harus mengaum di kandangnya sendiri, bilangnya begitu. Next slide. Lalu dari itu Bu, ini yang kami juga susun, ini menjadi acuan di KKP untuk menentukan prioritas garam. Jadi begini, gampangnya adalah belum ada aturan tentang menentukan lokasi itu cocok atau tidak menjadi tambak garam. Nah FPIK UB menyusun ini Bu, diberi nama indeks kesesuaian garam, ada bobot, ada skor, sehingga kita bisa dengan mudah menentukan. Dan kami selalu menyarankan ini ke seluruh, terutama pemerintah, kalau ingin mengembangkan, mulai dulu dari ini. Dan ini adalah acuan yang dipakai oleh KKP. Dan dari sini kita bisa tahu Bu,
teknologi apa yang harus diinduksi. Contohnya ngaten, Pansela biasanya lemah di permeabilitas tanah, tapi yang lain bagus. Maka berdasarkan ini kita bisa membangun inovasi mengarah ke permeabilitas tanah. Nanti ada lagi yang angin Bu yang kurang. Nah, IKG ini dirancang bukan saja untuk bisa menentukan mana yang tepat, tapi induksi teknologi apa yang dibutuhkan. Salah satu hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia UB dalam bentuk mie sudah dapat dinikmati oleh konsumen melalui marketplace. Sekretaris P41 Ahmad Zaki Mubarok menjelaskan, mie shirataki dari Porang dengan merek Shiitake sudah dijual melalui salah satu marketplace dengan bekerja sama dengan pihak lain sebagai produsennya. Selain mie shirataki, juga ada produk tepung porang yang juga sudah dikomersialkan melalui marketplace. Kami membuat mie shirataki itu sudah komersial juga, ini sekarang sudah ada di Tokopedia dan Shopee, sudah kita komersialkan. Kemudian kita juga sedang mengembangkan beras analog, itu mungkin harapannya ya tahun ini atau mungkin tahun depan juga bisa komersial. Jadinya P4 itu kan ini pusat studi, tapi kemudian kami itu punya CV itu yang namanya CV Ponjak, itu nanti usahanya adalah ya di produk turunan dari tepung porang ini. Jadi ada institusi riset yang namanya P4I, tapi juga di luar itu kami punya CV. Jadi beda Pak, kalau P4I kan bukan lembaga. Kalau Wikonjak ya usahanya nanti bisa profitable lah, harapannya seperti itu. Penjualan produk turunan porang baik berupa tepung atau mie hasil penelitian UB mendapat perhatian pengamat wirausahawan UB Yusuf Risanto. Menurutnya perlu edukasi intensif untuk mengenalkan produk turunan porang ke masyarakat. Memang isu porang, produk porang kan sekarang lagi tren ya. Cuma memang yang perlu ditekankan di sini adalah terkait dengan edukasi ke masyarakat sebagai konsumen ya. Bagaimana kemudian porang itu apa, kemudian manfaatnya apa, kalau kemudian dijadikan mie itu apa sih bedanya porang dengan yang bahan porang dengan bahan yang lain, misalnya tepung, terigu dan sebagainya, itu perlu diedukasi ke masyarakat konsumen, karena ini hal baru. Sama halnya ketika dulu katakanlah perpindahan dari handphone pakai keyboard dengan touchscreen itu kan juga perlu edukasi gitu kan ke masyarakat biar familiar. Kita pun dulu mungkin ke touchscreen pun juga mungkin agak geragap, tapi kemudian sekarang jadi hal yang biasa. Ya sama halnya ketika porang ini dijadikan mie yang kemudian dikomersialisasikan ke masyarakat, ke konsumen, nah itu juga perlu edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya dengan dibuatnya porang sebagai katakan mie ini kan berarti kan kalau menurut saya ini sudah masuk ke segmen pasar atau ceruk pasar ya. Artinya ini produk yang spesifik bisa jadi ya untuk saat ini, sehingga fokusnya memang pada masyarakat yang tertentu bisa jadi ya. Nah ini juga perlu tentunya harusnya diriset dulu sebenarnya pangsa pasarnya porang, produk-produk berbahan baku porang itu siapa gitu loh. Tentunya harus diriset juga segmennya siapa. Kalau ini memang kemudian sudah tahu, nah disitulah kemudian kita bicara tentang strategi pasar. Kemudian penempatannya, misalkan kalau kita bicara promosi ya, itu penempatannya di mana, itu juga akan dipengaruhi oleh
riset dari terkait dengan segmen pasarnya siapa. Program Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mendapat akreditasi unggul oleh BNPT pada 21 September 2021. Ketua Program Studi Dr. Fahriyah mengatakan, adapun kelebihan atau keuntungan sebuah prodi yang mendapat akreditasi unggul adalah semakin diakui bahwa dosen, kurikulum, dan materi yang diajarkan kepada mahasiswa sesuai dengan capaian prodi. Selain itu, profil lulusan juga bisa tercapai. Nah, keuntungannya banyak nih, Mbak. Berarti kan kalau istilahnya begini, kalau kita di A kan berarti unggul kan berarti di atasnya A. Kita sudah lebih, apalagi kalau di magister artinya kita tuh sudah lebih expert ya, ahli. Kita diakui bahwa pengajar, kurikulum gitu, itu ada sudah cukup expert, sangat expert gitu, sehingga yang diajarkan oleh mahasiswa, yang diajarkan kepada mahasiswa itu sesuai dengan capaian program studi. Jadi profil lulusannya seperti apa itu bisa tercapai. Terus kemudian keterlibatan alumni juga cukup besar di situ ya, sehingga apalagi nanti kalau kerja kan butuh itu persyaratan untuk akreditasi dari program studi, karena stakeholder atau pengguna lulusan itu ingin tahu gitu bagaimana PS itu, kualitas program studi gitu. Harapannya kan kalau program studinya unggul, artinya mata kuliah yang diajarkan itu tepat, berarti ekspektasi dari pengguna lulusan itu kan bisa sampai gitulah. Begitu. Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya Kelautan UB melakukan presentasi kepada Europe Joint Funding Scheme yang tengah mencari mitra laboratorium di ASEAN untuk melakukan penelitian bersama. Ade Yamindago, peneliti laboratorium ESKP UB, menjelaskan ada dua lembaga dari UB yang mengikuti presentasi, yaitu Laboratorium ESKP dan LSIH UB. Sedangkan dari negara ASEAN terdapat wakil dari Malaysia dan Brunei. Ini adalah European Joint Funding Scheme, jadi semacam konsorsium riset yang memberikan kesempatan pendanaan penelitian atau mencari partner untuk mengajukan penelitian bersama. Nah, jadi ini ada kerjasama antara Indonesia dan Eropa untuk bisa melakukan penelitian secara bersama. Namun syaratnya ada partner dari Europe dan ada partner dari ASEAN. Nah, salah satunya kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan itu mendaftarkan diri, kemudian kami diundang untuk berpresentasi di antara beberapa lab dari ASEAN. Ada yang dari Mero Foundation di Bali, ada juga yang lab dari Surabaya, kemudian ada lab dari Malaysia,
Brunei, dan beberapa negara lainnya. Untuk Brawijaya sendiri sebenarnya ada, kalau untuk perikanan ada cuma laboratorium eksplorasi saja. Kemudian juga diwakili oleh LSIH, itu beliau Profesor Yeni itu mewakili UB untuk ikut di Sustainable Food. Kalau lab kami sendiri itu bidangnya di Bank Dunia menghentikan sementara laporan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business karena ada dugaan penyimpangan data. Penghentian sementara EODB ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Meski demikian, pengamat bisnis UB Muhammad Khalid Mawardi menyampaikan bahwa masih ada alternatif pengukuran melalui indeks daya saing. Ya, ini menjadi isu yang krusial. Kenapa? Karena ease of doing business itu memang selama ini digunakan banyak negara untuk bisa melihat seberapa business friendly kah sebuah negara itu dengan indikator-indikator yang digunakan oleh World Bank. Nah, dengan nggak tahu disuspend atau dihentikan ya untuk yang terakhir itu kan 2020 kalau nggak salah, 2020 karena ada beberapa isu yang melingkupinya sehingga ya ini dampaknya kepada pelaku usaha maupun pemerintah. Jadi, meskipun ease of doing business itu bukan satu-satunya indeks yang digunakan untuk bisa mengukur seberapa ramahkah sebuah pemerintahan terhadap tapi cukup disayangkan ya lembaga sebesar World Bank juga masih terkena isu ya, nggak tahu. Karena kita sedang menunggu ya hasil investigasi internal World Bank apakah memang benar ada kesengajaan dari pimpinan World Bank di masing-masing negara yang diindikasikan ease of doing business-nya ada intervensi dari pejabat di masing-masing negara. Sebenarnya kan ini ukuran, jadi artinya jadi ukuran yang digunakan oleh pelaku bisnis baik itu nasional dalam ini ada investor global maupun pelaku internal. Jadi ini adalah sebuah indikator yang digunakan untuk bisa melihat apakah Indonesia, apakah mungkin China, apakah mungkin negara-negara lain itu seberapa ramah dengan investor. Sehingga dampaknya ya sebetulnya tidak secara langsung ya, artinya Indonesia tetap berjalan dengan praktek bisnis seperti apa adanya. Cuman akhirnya mungkin para investor atau mungkin para pengambil kebijakan harus mencari alternatif indikator untuk bisa melihat seberapa ramahkah regulasi di Indonesia dengan pelaku usaha. Sehingga mungkin salah satu alternatifnya ada yang namanya the Global Competitive Index atau indeks daya saing negara-negara yang dilakukan oleh World Economic Forum, BCI, yang memang BCI ini lebih bersifat makro ya. Jadi faktor kelembagaan, kemudian faktor infrastruktur. Kalau ease of doing business kan sudah lebih operasional untuk pelaku bisnis. Jadi misalkan bagaimana aturan untuk memulai usaha, bagaimana ketika sebuah usaha itu mengalami kebangkrutan, itu mereka sudah mengukur secara operasional. Nah, tetapi tidak berarti kalau tidak ada ease of doing business itu para investor mengalami kesulitan untuk menentukan mana tempat investasi yang layak, tapi dari itu ada alternatif indikator yang lebih makro yaitu BCI atau Global Competitive Index. Kelompok Kajian Wargakarta menggelar sekolah keragaman selama 1 tahun sebagai bentuk pembekalan wawasan multikultur dan keragaman kepada mahasiswa mata kuliah Pancasila. Project Manager Sekolah Keberagaman Sigit Prawoto menjelaskan, sekolah keberagaman ini tidak hanya membekali wawasan keragaman secara teori semata, melainkan juga implementasi melalui berbagai program seperti Live in Workshop, pentas seni, dan membuat prakarya. Ini dari kelompok Wargakarta, ini kami mengadakan sekolah keragaman, program yang kami kerjasamakan dengan PMPK, dan kami berjalan di bawah LP3M, karena memang program ini sesuai dengan agenda dari kementerian juga gitu ya, tentang peningkatan pendidikan karakter. Dan
kami ini melibatkan dari mahasiswa Pancasila yang ada di dalam koordinasi teman-teman dari dosen MKU Pancasila. Nah, kegiatan kita ini sekolah keragaman dan ini satu rangkaian kegiatan yang berlangsung 1 tahun yang dimulai sebenarnya dari bulan Juni sampai bulan Mei tahun 2022, Pak. Adapun kegiatannya, yang pertama kemarin untuk persiapan itu kami mengadakan workshop. Di dalam workshop itu kami mengadakan workshop kurikulum. Jadi sebelum acara ini dilaksanakan untuk seminar hari ini, kami sudah melaksanakan kegiatan persiapan, yaitu workshop kurikulum. Di dalam workshop itu kami juga mengundang dari ahli-ahli yang di bidang kurikulum. Saat itu kami mengundang dari Dr. Abdul Majid sebagai Ketua PMPK dan juga Bu Hamamah PhD sebagai dari WD 1 FIB untuk membicarakan tentang kurikulum. Bagaimana kurikulum itu bisa kita buat dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari yang kita rencanakan untuk sekolah keragaman ini. Juga kami mengundang dari aktivis, artinya praktisi yang selama ini bergerak di dalam bidang multikulturalisme. Karena tema besar dari sekolah keragaman ini adalah menanamkan gitu ya, menanamkan nilai-nilai multikulturalisme kepada mahasiswa. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.